Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq yudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nilam Nelawandani, Muhammad Abaqariin Hisam, Sylvina Aisyatul Hana, Hanifah Salsabila, Arista Widya, dan saya sendiri Muhammad Alvin Khairul Maulana akan menyampaikan materi kita pada hari ini, yakni Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam. Baik, saya sebagai moderator akan memandu presentasi hari ini. Untuk mengawali presentasi, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi kepada yang bertugas dipersilahkan. A. Pengertian pendidikan agama Islam. Pendidikan dalam bahasa Yunani ialah pedagogi, yang artinya anak sekolah yang diantarkan oleh pembantu atau walinya, yang mana pembantu atau walinya itu disebut dengan pedagogi. Pengertian pendidikan dalam bahasa Romawi itu bermakna edukes, yang berarti mengeluarkan sesuatu dari dalam. Yang dimaksud di sini ialah potensi atau fitrah. Sedangkan dalam bahasa Arab, pendidikan itu disebut dengan al-tarbiyah, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah to educate, yang mana keduanya bermakna memperbaiki moral dan melatih intelektual. Jadi yang dinamakan dengan pendidikan agama Islam adalah upaya dasar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, mengimami, bertakwa, berakhlak mulia, serta mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Adapun pendapat lain yang menyatakan bahwa pendidikan agama Islam adalah pendidikan melalui ajaran Islam berupa bimbingan terhadap anak didik agar nanti setelah selesai dari pendidikan dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi kesejahteraan dan keselamatan hidupnya maupun di akhirat. B. Ruang lingkup pendidikan agama Islam. Ruang lingkup pendidikan agama Islam meliputi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan makhluk lain, seperti hubungan dengan lingkungannya. Ruang lingkup pendidikan agama Islam juga identik dengan aspek-aspek pengajaran agama Islam karena materi yang terkandung di dalamnya merupakan perpaduan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Apabila dilihat dari segi pembahasannya, maka ruang lingkup pendidikan agama Islam yang umumnya dilaksanakan terbagi menjadi 6 hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengajaran keimanan, kedua pengajaran akhlak, ketiga pengajaran ibadah, keempat pengajaran fikih, kelima pengajaran Al-Quran, dan keenam pengajaran sejarah Islam. Dari pengajaran keimanan yaitu berkaitan dengan sebuah tujuan besar, salah satunya yaitu beriman kepada Allah SWT dan menekankan pada kemampuan memahami dan mempertahankan keyakinan. Yang kedua yaitu pengajaran akhlak, karena akhlak mengajarkan dan menuntut manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk yang berdasarkan kepada ajaran agama Allah dan ajaran Rasulullah. Dan yang ketiga dan empat yaitu pengajaran ibadah dan pengajaran fikih. Di situ menekankan pada cara melakukan ibadah dan muamalah yang baik dan benar. Dan yang kelima yaitu pengajaran Al-Quran, seperti menekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan menerjemahkan dengan baik dan benar. Dan yang terakhir yaitu pengajaran sejarah Islam, kemampuan mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa bersejarah Islam dan mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. C. Tujuan pendidikan agama Islam. Dasar dan tujuan pendidikan Islam yaitu landasan yang menjadi pedoman serta sumber dari segala kegiatan pendidikan Islam itu dilakukan. Maksudnya, pendidikan Islam harus berlandasan
atau bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan tujuan pendidikan Islam yaitu arah kemana anak didik ini akan dibawa. Maksudnya, tujuan pendidikan Islam yaitu ingin membentuk anak didik menjadi manusia muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Ghazali, tujuan pendidikan yaitu membentuk insani paripurna, baik di dunia maupun di akhirat, dengan mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Adapun visi pendidikan Islam di sekolah adalah untuk terbentuknya sosok anak didik yang mempunyai karakter, watak, dan kepribadian dengan landasan iman dan ketakwaan serta nilai-nilai akhlak atau budi pekerti yang kokoh yang tercermin dalam keseluruhan sikap dan perilaku sehari-hari untuk selanjutnya memberi corak bagi pembentukan kekuatan bangsa. Tujuan-tujuan individual yang ingin dicapai oleh pendidikan Islam secara keseluruhan berkisar pada pembinaan pribadi muslim yang terpadu pada perkembangan pada segi spiritual, jasmani, emosi, intelektual, dan sosial. Selanjutnya yaitu kurikulum dan proses belajar mengajar. Materi pendidikan Islam yaitu bahan-bahan atau pengalaman belajar ilmu agama Islam yang disusun sedemikian rupa untuk disajikan atau disampaikan kepada anak didik. Dalam pendidikan Islam, materi pendidikan ini sering disebut dengan istilah madhatut tarbiyah. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Adapun pokok-pokok kurikulum dalam pendidikan agama Islam sebagai berikut. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah. Hubungan vertikal antara insan dengan kholiknya mendapatkan prioritas pertama dalam penyusunan kurikulum ini, karena pokok ajaran inilah yang pertama perlu ditanamkan terhadap anak didiknya. Tujuan kurikulum yang hendak dicapai dalam manusia dengan Allah ini mencakup segi keimanan, rukun Islam, dan ihsan. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia. Aspek pergaulan hidup manusia dengan sesamanya sebagai pokok ajaran agama Islam yang penting ditempatkan pada prioritas kedua dalam urutan kurikulum ini. Yang ketiga, hubungan manusia dengan alam. Agama Islam banyak mengajarkan tentang alam sekitar dan manusia yang diberi mandat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi. Alat dan pendidikan agama Islam. Profesor Abuddin Atta dalam prediksinya bahwa kekuatan pendidikan Islam harus memiliki 3 kekuatan yang seimbang, yaitu 1. Kekuatan dalam sumber daya manusia, 2. Kekuatan dalam bidang manajemen dan kinerja yang didukung oleh peralatan teknologi canggih, yang ketiga kekuatan dalam bidang dana. Kemudian dalam hal ini, alat pendidikan Islam yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Alat dapat mencakup apa saja yang dapat digunakan untuk menuntun dan membimbing anak, termasuk metode. Metode sebagai alat pendidikan hendaknya berdasarkan pada 3 prinsip di bawah ini. 1. Memudahkan dan tidak mempersulit. Yang kedua, menggembirakan dan tidak menyusahkan. Yang ketiga, memiliki kesatuan pandangan. Adapun keberhasilan pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang berada di luar diri anak dan mempengaruhi keberhasilannya. Oleh karena itu, lingkungan merupakan salah satu faktor pendidikan. Lingkungan dapat dibedakan menjadi 3 macam dilihat dari segi pengaruhnya bagi peserta didik, yaitu 1. Pengaruh lingkungan netral, 2. Pengaruh lingkungan positif, ketiga pengaruh lingkungan negatif. Demikian penyampaian materi kita. Kami dari kelompok 1, apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.